Nah, Bray, jadi Assalamualaikum. Mohon maaf nih baru bikin vlog lagi. Ntar dulu motor ini berisik. Ini gue di ini, Bray, gue di balkon di rumah. Nah, jadi gini, Bray, di vlog kali ini gue bakal ngasih tahu tips untuk ngebeli BMW atau Mercy untuk jual beli. Tipe yang aman apa aja, tipe yang paling gampang ngejual apa aja, terus harganya berapa yang paling aman untuk jual beli ya. Gue bakal kasih tahu BMW sama Mercy gitu. Nah sekarang kalau untuk ini ya Bray, untuk BMW dulu ya. BMW yang paling aman untuk ngejual itu BMW E36. Mau 318, 320, 323. 323 kan lebih mahal kan. Nah untuk gue sendiri itu gue lebih memilih main di 320. Transmisinya itu mau manual, matic, it doesn't really matter gitu untuk jual beli. Dari harganya tidak begitu signifikan perbedaannya, bahkan tidak ada perbedaan menurut gua. Untuk tahun 94 gitu ya, 94 sampai 97 itu di bawah 45 juta. Bahkan kalau gua sendiri sih gua ngambil di angka 38 juta, 40 juta, 320 tahun 94. Range-nya segitulah, Bray. Nah, nanti jual laginya itu lu bisa, kalau lu mau jual cepat, lu bisa jual 47, 48, tetap di bawah 50 juta gitu kalau lu mau jual cepat. Nah, untuk jual beli, strategi gua adalah memilih untuk perputaran cepat. Perputaran cepat berarti artinya untung gue atau profit gue lah ya, margin gue tuh tidak besar gitu. Ada lebihnya bahkan cuma 5 juta, 4 juta gitu ya, itu pasti gue lepas. Ada yang pernah gue untung cuma 1,5 juga ada. Lebih memilih perputaran cepat aja gitu. Jadi kayak sehari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Seminggu tuh udah lama, Bray. Seminggu mobil di gue tuh udah lama. Itu untuk E36. Anyway, minggu lalu lah ya. Minggu lalu itu gue beli 323 E36 tahun 97 Matic. Itu gue beli jam 7 malam, laku jam 10 malam hari yang sama. Karena sekarang lagi corona gitu ya, gue keluar tuh hanya kayak ngeliat. Kalau iya langsung gue ambil, dan gue nyuruh orang untuk ngambilnya gitu. Langsung semprot dulu si interiornya, ya apapun itu ya, kalau pakai disinfektan kayak pakai apa, kayak pokoknya membunuh kuman-kuman goblok gitu. Nah, terus baru diantar ke rumah gue gitu. Itu gue untung tuh sekitar 4 jutaan lah yang 323 itu. Hanya hitungan jam kan berarti. Kalau ngomongin E36 tahun 92 gue sendiri tidak ngambil. Gue main hanya di 94 ke atas. Nah selanjutnya tipe E39. E39 itu juga mudah jualannya. Yang pasti lu harus ngambil di bawah 50 juta. E39 tahun 96, 97 lu harus ngambil di bawah 50 juta. Itu range-nya kalau gue ambil sekitar, gue pernah dapat 38 juta. Cuma mostly itu 40-an lah, 40 kecil tuh gue ambil, tergantung kondisi kan gitu. Kalau mau jual cepat ya kayak kemarin gue jual 53, 535, 55 gitu. Terus selanjutnya M46 yang paling mudah sebenarnya jualannya. M46 tuh E36, M46 tuh sama lah. M46 tahun 2000, 2001 yang masih mesinnya M43 ya, yang non facelift, itu lagi digemari kan. Itu kan lagi digemari kan. Dan itu goblok. M46 berapa range-nya? 60-an. 60-an 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 kecil ya maksimal tuh. Gua paling murah pernah dapet tahun 2002 gocap. Kondisi superb, cuma kilometer besar. Nah, itu gua pernah beli itu gua. Itu 55 kan pernah ada di itu tuh, pernah ada di vlog kan kalau nggak salah. Yang gua beli 55 juta. Nah, selebihnya untuk BMW E60, E90 gue sarankan untuk pemain-pemain baru lah ya, untuk nyoba dagang. Lu hindari aja dulu gitu. Lu belajar aja dulu. Lu belajar dengan modal under gocap lah gitu. Lu learning by doing. Lu pahami flow-nya, pattern-nya seperti apa, jual beli kayak gimana, perilakunya seperti apa. Karena tiap barang itu karakternya berbeda-beda, Bray. Kayak E30, M40 itu karakternya beda, udah beda sama E36 gitu. Nah, itu analisa itu yang lo harus learning by doing lo, Bray. Cuma maksud gue gini, harga-harga yang gue kasih tahu tadi itu based on my experiences gitu, Bray. Jangan dijadiin patokan, tapi jadiin referensi aja gitu. Nah, E60 lupakan, E90 lupakan. Saran gua kalau untuk nyoba jual beli gitu.
Nah itu untuk BMW ya Bray. Pokoknya Matic manual itu nggak ngaruh. Kalau untuk E36, kalau E39 Matic, ambil Matic. Kalau E36 tidak begitu ngaruh, manual Matic. Harganya nggak ada perbedaan lah menurut gue. Gitu. Kalau M46 kan semua Matic. Nah sekarang Mercy nih Bray. Mercy yang mudah itu C-Class kali ya. Gue tuh gini, kalau Mercy gue tidak akan pernah ngambil kalau tidak Matic. W202, C200, Cibo gitu ya, tahun 97, 95 gitu. Itu pasti gue ngambil Matic. Gue tidak pernah ngambil manual. Kenapa? Manual tuh tidak, harganya waduh nggak ada Bray. Susah jual, satu susah jual, kendala yang gue ketemui ya. Dan dia beda karakternya sama gini deh. Seri C-nya Mercy, C200 Cibo gitu ya. Tahun 97, 94 itu sama aja di BMW E36. Kalau di BMW tidak begitu pengaruh transmission, kalau di Mercy itu hanya Matic aja. Harganya signifikan, bisa selisihnya sekitar 7 atau mungkin 10 juta antara manual dan Matic. Automatic jauh lebih gampang jualnya. Let's say mau Cibo sekalian tuh, yang boyot tuh. Nah, untuk harganya ambilnya berapa aman ya? Cibo, ini lomba mobil Nah, harga amannya berapa untuk ngambil Cibo C200 tahun 95, 94, 96 gitu lah ya. Itu yang pasti 40 jutaan. 40 juta aja menurut gue sudah kemahalan. Kalau untuk jual lagi ya, gitu. Itu 40 jutaan. 40 kecil lah, masih bisa tergantung kondisi. Kalau emang bagus banget. Tapi lo bisa dapat di bawah 40 juta kok, Bray. Masih banyak kok itu, barang itu mah. Kayak gue ngambil Cibo aja kan itu di bawah 40 ya kalau nggak salah tuh. Nah seri E-Class-nya dia, E-Class-nya Mercy itu sama aja seri 5 di BMW. Karakternya pun mirip-mirip tuh Bray kalau buat dagang. Boxer ya, E300 gue sih gue nggak ngambil karena harganya terlalu aneh lah, terlalu random banget itu. Terus E320 pun ya asal Matic aja Bray. Untuk seri E320 ya yang nggak masterpiece tuh ya Matic sih gocapan lah Bray. Nah kalau untuk Mercy sama BMW itu jauh lebih mudah berjualan BMW, pengalaman gua mah. Nah untuk kalau yang kelas kayak W210, W211 jing motor goblok sih ya, bolak balik aja. Nah kalau W210 itu ambilan 50 jutaan lah Bray, 50 besar ya, yang E320 tapi. Kalau W211 enak sih tuh mobil Bray, W211. Cuma SBC-nya kan yang ngehe itu kan. SBC di Mercy itu sama aja kurang lebih kayak inilah Bray, penyakitnya mechatronicnya di E60 tuh. Kalau udah kena kan mahal banget ya, sama lah kurang lebih kayak begitu. Kalau W211 ya, W211 yang pasti di bawah 100 juta. Dan itu masih lu bisa kok, bisa dapat lah harga segituan tuh. Next vlog deh, gue itu ngambil W211 tahun 2009 dari Bluebird tapi bekas taksi. Tapi oke Bray, kan udah nggak SBC juga kan, yang E200 nya yang gue ambil. Nah kalau W211 tuh 70, 80 masih bisa kok Bray dapat. Nah sekarang pertanyaannya kan yang banyak, bang kok bisa dapat dari mana tuh harga murah-murah gitu kan gitu kan? Ya lo kalau main di komplek aja ya nggak akan bisa, makanya main yang jauh, jalan-jalan sono. Tapi nggak sekarang, sekarang jangan. Masih ini nih koronce geblek banyak kok, masih banyak. Kalau lu mau, lu niat nyari gitu ya, nanti dengan sendirinya relasi lu, link lu tuh akan ngebentuk gitu. Oh si ini mainnya ini mainnya ini gitu. Itu dengan sendirinya begitu kok Bray. Nah untuk varian yang lainnya di Mercy gue belum pernah nyoba sih. Sama kalau Mercy sebisa mungkin original interiornya aja. Bukan sebisa mungkin, harus original. Nggak original, forget it, cari barang lain gitu. Gua kan punya ini nih, W123 kan. Kemarin kan laku tuh. Maupun ada sobek-sobek, tapi dia original aja. Kemarin juga W123 gua udah laku. Nah terus juga ini Bray, kemarin itu gua dapat Grand Cherokee kan. Gua beli itu 80 juta. Terus besoknya laku Bray, dibeli sama orang Tasik ya, 88 juta. Cuma di vlog ini gua hanya bahas BMW Mercy aja. Oh iya gue lupa, untuk E30 masuknya kan ke kolektor item tuh Bray. Gue sih punya formula sendiri ya. Gue tidak akan pernah ngambil E30 di atas 25 juta aja, nggak mungkin.
mau barangnya full original sebagus apapun, misalnya 40 juta, udah gue tidak akan pernah melirik gitu. Kalau untuk E30 mungkin karena gue tidak suka. Beda cerita kalau CJ, bray. Ya gitu aja yang bisa gua share. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Jangan jadiin patokan, jadiin referensinya aja. Untuk yang mau nyoba dagang, kenapa enggak? Aji, eta naon. Nah anyway, sekarang gue lagi doyan ini, bray, koleksi motor-motor tua. Tapi motor-motor tuanya kayak Honda. Kayak gue beli CB Glatik. Terus apa? S90, Siki Nangka ya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, bray. Vespa. Kalau kayak BSA gitu ya, enggak lah itu mah. Kalau untuk moge ya gue sih tetap menjatuhkan pilihan ke CB750 atau Harley kali ya. Ini mau buat ini aja, bray, buat nabung lupa gitu. Gue punya ini, bray, gue punya Vespa edisi HUT-nya Jakarta tahun 77 nggak salah. Vespa Super. Gokil sih, racun emang motor-motor klasik tuh. Ya udah gitu aja. Jangan lupa olahraga, stay healthy, stay at home. Jangan lupa cuci tangan, kumur-kumur, cebok-cebok tuh. Pokoknya mudah-mudahan corona ini cepat berakhir lah, bray, si pandemi. Jadi nggak bisa ke Gili gue kemana. Ampun. Ya udah, bray, gitu aja, bray. And as always, be gentle, stay classy, and stay away from my home. Assalamualaikum.